Ini di sini ada syair, la tangzurunna li athwabin ala ahadin in rum ta'rifahu fanzur ilal adabi fal'udu law lam tafuh minhu rawaihu lam yafrikin nasu bainal laudi wal hatabi. Allah itu tidak melihat pakaian kalian, Allah juga tidak melihat rupa kalian, Allah juga tidak melihat kekayaan kalian. Yang Allah lihat adalah adabmu, akhlakmu, sopan santunmu. Itu yang Allah lihat. Di syairan Jawa itu, dudu ayune, pernah dengar? Dudu baguse ajine manungsa mungguh pangerane, nanging atine budi pekertine tindak tanduke ing sakbentinane, tindak tanduke ing sabentinane. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Kemarin sudah kita baca, kita maknani, sudah kita baca bersama-sama. Hari ini Akhlakul Banin bab 1 juz 2 kita beri penjelasan secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 1, murid atau seorang anak itu harus punya akhlak yang baik. Ini bab 1 adalah judulnya akhlak. Seorang anak seyogjanya atau sebaiknya atau harus mempunyai akhlak yang baik. Sebab akhlak yang baik itu hiya sababu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Akhlak yang baik itu akan membuat kalian itu selamat dunia sampai akhirat. Allah meridhoi orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Allah mencintai manusia-manusia yang berakhlak baik. Wa yuhibbuka usratuka wa jami'un nas. Manusia semuanya juga senang kalau ada anak yang mempunyai akhlak, etika, moral, kelakuan yang baik. Kira-kira itu orang kalau melihat bocah bedis, bocah nakal sama anak yang baik itu seneng mana? Seneng mana? Seneng yang baik. Dan di sini dikatakan seperti itu. Sebaliknya kalau kita mempunyai akhlak yang buruk, Allah tidak suka, malaikat tidak suka, manusia tidak suka, bahkan orang tua kita sendiri pun
tidak menyukai anak-anak yang mempunyai akhlak yang buruk. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mempunyai akhlak yang baik. Yang nomor dua, kemudian keterangan yang nomor dua, biasakanlah mempunyai akhlak yang baik itu sejak masih kecil. Sejak masih kecil itu dilatih untuk mempunyai akhlak budi pekerti yang baik. Seperti kalian-kalian ini masih kecil-kecil, masih usia MTS, SMP, ini akhlak masih bisa dibentuk supaya terus memperoleh akhlak yang baik. Karena kalau dari kecil dilatih untuk berakhlak baik, nanti akhlak itu akan terbiasa sampai kita menjadi dewasa, bahkan sampai tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat apa itu? Surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams menerangkan, beruntung orang-orang itu yang mempunyai bersih hatinya. Bersih hatinya itu baik akhlaknya, budi pekertinya. Sebaliknya celaka orang-orang yang hatinya kotor, orang-orang yang akhlaknya buruk. Maka Nabi Muhammad SAW juga bersabda, aktsaruma yudkhilun nasa al jannata taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga itu karena bertakwa kepada Allah dan mempunyai akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka yang mempunyai akhlak budi pekerti yang baik. Intinya anak-anak akhlak baik itu terus dijaga. Akhlak itu apa? Akhlak itu sering kita jelaskan. Akhlak itu kalian bergaul dengan siapapun yang baik. Sering Abi katakan, kalau dengan anak-anak yang lebih kecil dari kita harus menyayangi. Yang lebih besar harus menghormati. Itu namanya akhlak. Dan itu harus dibiasakan. Bahkan tidak hanya dengan manusia, dengan hewan pun kita harus berakhlak. Hewan itu kalau dilatih, dibaiki, itu hewan itu akan berbuat baik dengan kita. Kalaupun hewan itu kita sudah berbuat baik dengan hewan itu, ternyata hewan itu tidak berbuat baik kepada kita, wong namanya hewan. Tetapi kalau mau mencelakakan, ini ada kisah ini diceritakan oleh Syekh Ahmad bin Hijazi dalam kitab Majalisus Saniyah, namanya Syekh Muhammad bin Hamir. Ini bercerita begini, suatu hari ada orang soleh jalan-jalan di sebuah perkampungan. Tiba-tiba ada ular, tahu ular gede datang, kemudian ular itu bisa berbicara, maaf Tuhan, tolong saya sedang dalam keadaan bahaya. Ada apa? Saya dikejar-kejar orang mau dibunuh. Jadi ular itu dikejar-kejar mau dibunuh. Yang ngejar sudah bawa linggis, mau dibunuh, mau digebuki bareng-bareng.
Terus orang soleh ini membawa kantong. Ya sudah, sini kamu masuk ke kantong saya, nanti kamu akan selamat. Disuruh masuk ke kantong. Tapi ular ini tidak mau. Saya tidak mau masuk ke kantong. Nanti kalau saya masuk ke kantong, terus orang-orang tahu bahwa saya di kantong itu, nanti tetap saja saya akan dibunuh. Lah terus maumu bagaimana? Kan saya menolong, ya menolongnya ya kamu tak masukkan ke kantong. Tidak, Tuan. Saya ingin masuk ke dalam tubuhmu. Saya mau bersembunyi di perutmu. Aneh toh? Dia mau bersembunyi di perutnya. Nanti kalau saya bersembunyi di perutmu, pasti orang-orang itu tidak tahu. Karena ular ini meminta-minta terus sambil nangis-nangis. Akhirnya orang baik ini berkata, lah nanti kalau kamu masuk ke dalam perutku, terus kamu makan ususku, makan jantungku, wah mati aku. Ular ini mengatakan, Tuan, saya tidak mungkin berbuat seperti itu. Kamu sudah nolong saya, masa saya mau makan jantungmu, masa saya mau makan hatimu? Tidak, saya berjanji saya tidak akan mencelakai Tuan. Betul ya? Betul. Ya sudah, saya mau menolongmu. Akhirnya orang baik ini mangap toh, ular ini masuk melalui mulutnya. Ringkas cerita bisa, dalam cerita ini bisa. Kamu ora usah tekon mlebune piye apa ora, keloloden apa ora Anda. Terus ular ini masuk melalui mulut. Sedikit-sedikit akhirnya habis. Terus bersemayam di perutnya. Jadi perutnya jadi gendut. Di dalamnya ada ular. Tidak berapa lama orang-orang kampung itu yang mengejar itu datang. Mas, kamu tahu ada ular lewat sini? Enggak tahu. Ularnya hitam. Terus enggak tahu, enggak lihat. Tadi lewat sini kok. Saya enggak lihat, ini pura-pura. Dia berbohong, tetapi karena melindungi ular itu, maka dia menjawab bohong. Saya tidak melihat dari tadi. Betul saya tidak lihat. Maka dalam ajaran Islam itu, kalau kamu bohong itu boleh kalau mau melindungi seseorang. Justru kamu jujur itu tidak boleh. Misalnya ada orang baik-baik dikejar sama penjahat, terus masuk ke dalam rumahmu. Penjahat itu tanya, tadi ada orang masuk ke rumahmu enggak? Enggak ada. Itu kamu enggak apa-apa, malah dapat pahala karena melindungi orang baik. Jangan malah jujur, ya dia masuk ke rumahku di kamar sana. Lah apa Tuan? Mau tak bunuh. Itu kamu dosa. Karena kamu menunjukkan dan tidak mau melindungi orang baik itu. Ini orang soleh ini, ular masuk perutnya demi dia menolong ular itu. Akhirnya orang-orang kampung kan sudah tidak tahu, tidak ada ini, berarti tidak ada ini. Terus pulang. Terus orang soleh ini tetap jalan. Ular dari dalam perut ini mengeluarkan kepalanya. Terus ular ini ngobrol, mana tadi orang-orang? Oh sudah pergi. Ini berarti sudah aman. Sudah, ayo keluar kamu. Sudah aman, sudah tidak ada. Ular ini tertawa-tawa. Oh tidak bisa. Ternyata di dalam perutmu itu ada makanan-makanan enak. Saya mau makan ususmu ternyata panjang banget. Itu kalau tak makan saya bisa sebulan tidak makan ini. Tidak mau, aku tidak mau keluar sebelum makan ususmu, makan jantungmu, makan semua yang ada di perutmu. Kelihatannya segar sekali. Orang ini, orang soleh ini, orang baik ini kaget, loh kamu tuh gimana ular? Tadi kan sudah perjanjian, kamu tak tolong, tak lindungi, bahkan sampai tak relakan masuk ke dalam perutku dengan syarat kamu tidak mencelakaiku.
Tapi kenapa sekarang kamu berkata begitu? Ular itu masih ngomong, salahnya sendiri kamu percaya. Wong ular kok dipercaya? Tidak, saya tidak akan keluar, saya akan makan seluruh isi perutmu. Akhirnya orang soleh ini sudah putus asa. Ini pengkhianat ini ular ini, sudah tak tolong kok malah mau mencelakakan. Akhirnya orang soleh ini ngomong sama ular, ya sudah ular, tapi izinkan saya mau mati di puncak gunung itu. Saya mau mati di sana aja. Jadi tahan dulu, kamu jangan menggigitku, jangan memakan apa-apa dari perutku. Nanti sampai saya sudah ada di puncak bukit itu. Ya sudah, cepat lari. Saya sudah lapar ini ular. Di tengah perjalanan orang soleh ini berdoa terus kepada Allah, ya Allah, Engkau maha adil, Engkau maha bijaksana. Ular ini telah mengingkari janji. Tolonglah saya ya Allah, tolonglah aku, kalau tidak aku pasti mati. Nah, tiba-tiba datang seorang putih ganteng menemui orang soleh ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya utusan Allah, saya diperintahkan Allah untuk menolongmu dari jeratan ular yang ada di perutmu. Terus caranya bagaimana? Ini saya membawa daun dari surga. Ini ternyata malaikat yang diutus Allah untuk menyelamatkan orang ini. Saya membawa daun dari surga, silahkan kau makan, kau kunyah-kunyah dulu terus kau makan, nanti kau akan selamat. Akhirnya daun-daun itu dimakan, dikunyah, terus dimasukkan ke perutnya. Tidak berapa lama perutnya itu mulas. Terus ular yang ada di dalam perut ini lojotan ngerti? Sekarat. Bahkan tubuhnya itu terpotong-potong karena daun itu. Ternyata daun itu daun sakti, daun ajaib yang bisa menghancurkan tubuh ular di dalam perut orang ini. Akhirnya orang ini selamat dan ular yang nakal tadi terpotong-potong tubuhnya, bahkan hancur dalam perut orang ini. Pelajarannya apa? Akhlak yang baik, kita menolong siapapun, bahkan menolong bukan manusia pun, menolong hewan sekalipun, itu akan mendapatkan pahala, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keterangan nomor 2. Sekarang nomor 3. Keterangan nomor 3, Allah itu tidak melihat kekayaan, tidak melihat kecantikan, tidak melihat kegantengan seseorang. Yang dilihat adalah akhlak dan budi pekertinya. Ini di sini ada syair, la tangzuranna li athwabin ala ahadin in rum ta'rifahu fangzur ilal adabi fal'udu law lam tafuh minhu rawaihu lam yafrikin nasu bainal lauti wal hatabi. Allah itu tidak melihat pakaian kalian, Allah juga tidak melihat rupa kalian, Allah juga tidak melihat kekayaan kalian. Yang Allah lihat adalah adabmu, akhlakmu, sopan santunmu. Itu yang Allah lihat. Di syairan Jawa itu,
dudu ayune, pernah dengar? Dudu baguse ajine manungsa, mungguh pangerane, nanging atine budi pekertine, tindak tanduke ing sakbentinane, tindak tanduke ing saben dinane. Ya Rasulullah, kamu jangan membanggakan kekayaanmu, jangan membanggakan orang tuamu, jangan membanggakan kecantikan, ketampanan, kegagahanmu, karena Allah itu tidak memandang itu. Yang Allah pandang itu ketakwaan dan akhlak kita, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbuatlah baik kepada seluruh alam, pada semuanya. Kembali kalau di pondok berarti kita berbuat baik kepada semua santri-santri yang di pondok. Tak bilangin anak-anak di pondok itu semuanya punya orang tua, semuanya punya ayah, punya ibu, kecuali sebagian yang orang tuanya sudah meninggal, tapi rata-rata masih punya orang tua. Jadi kalau kamu mau nganu, mau menyakiti, mau jotos, mau apa, itu mikir sampai situ, nanti tidak hanya urusanmu tok, tapi bisa jadi itu berkembang sampai orang tua yang terlibat. Misalnya, tidak tak sebut satu-satu, misalnya ada salah satu yang nakal, tiba-tiba jotos koncone bek ngono kae, terus dijotos berdarah. Mungkin di sini dia sudah aman, tetapi ketika sampai di rumah dia cerita kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya tidak terima, ya. Orang tuanya tidak terima. Ternyata yang mbok jotos itu orang tuanya punya saudaranya tentara. Saudaranya tentara. Terus gue tentara kan. Ternyata tentara ini punya saudara lagi. Saudaranya itu kepala tentara nasional. Ngeri tau. Makanya di Jakarta dia punya pasukan yang bisa mengendalikan tentara seluruh Indonesia. Nah, yang anu ini juga ternyata orang besar, Pak. Orang tuanya punya saudara Kapolri, ya. Kapolri. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Gelut toh, tentara karo polisi gelut. Wah, perang tentara melawan polisi. Presidennya pusing, terus minta bantuan luar negeri. Nah, tentara Amerika datang semua ke Indonesia. Amerika datang, Inggris tidak terima. Inggris malu-malu perang. Tekan Arab Saudi, Indonesia kan negara Islam, dibantu. Nah, akhirnya perang dunia atau gara-gara kowe jotos kancamu. Jadi aja sembrono kowe. Dikira perkara sepele tapi iso dadi perang dunia. Aja. Dikendalikan, jangan sampai kita plak-plak nganuni konco-koncone, itu bisa menjadi masalah. Kemudian yang terakhir, akhlak itu harus terus berlanjut. Kau pertahankan akhlak baik itu sampai kelak kau sudah dewasa. Pembiasaan yang baik itu diteruskan dengan guru-gurunya sopan santun, dengan orang tua hormat taat, dengan orang tua kita juga berbakti, dengan anak-anak menyayangi. Itu semuanya adalah akhlak, itu semuanya adalah budi pekerti, adab kita. Nomor 5, hadza wa qad qara'ta ayat tilmidul mahbub al juz'ul awal min hadzal kitab. Dulu di juz awal juga sudah dijelaskan tentang pentingnya anak-anak itu punya akhlak.
di juz 2 ini fatafahamhu tamaman. Nanti di juz 2 ini akan semakin diperdalam tentang akhlak-akhlak kita. Nanti ada akhlak kepada Allah bagaimana, akhlak kepada Rasul bagaimana, dan akhlak kepada sesama dan lain sebagainya. Seperti juz 1 dulu dijelaskan tentang akhlak-akhlak itu. Intinya adalah kitab Akhlakul Banin ini sebisa mungkin membentuk anak-anak soleh yang berakhlak mulia. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.